Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Baitul Mu'minin Channel rahimakumullah dimanapun berada. Insyaallah pada hari yang ke-19 bulan Ramadan tahun ini kita akan melanjutkan kajian kita yang tertunda pada hari kemarin, yaitu berkaitan dengan perintah berzikir, sehingga kita dapat memahami, merasakan bagaimana balasan Allah ketika kita berzikir, kita berwirid, kita melaksanakan taat kepada Allah, kita membaca Al-Quran, kita berdoa, itu semua zikir. Kemudian tugas kita bagaimana kita merasakan respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa pengampunan, berupa pertolongan, berupa jalan keluar. Itu merupakan adzkurkumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, memang zikir adalah sebuah kondisi batin, sehingga Ibnu Qayyim Az-Jauziyah beliau mengungkapkan dalam ta'rifu zikr, beliau mengatakan wa zikru, yang disebut zikir itu adalah at-takhallasu minal ghaflati wan nisyan. Beliau mengungkapkan bahwa zikir itu hakikatnya adalah kondisi hati yang terlepas dari goplah dan nisyan. Apa itu goplah? Goplah itu adalah kelalaian, sedangkan nisyan adalah lupa. Ada dua kondisi. Akan tetapi para pemirsa, ini ada perbedaan antara goplah dan nisyan. Wal farqu bainal ghaplati wan nisyan annal ghaplata tarku bi ikhtiyaril ghafil. Jadi goplah itu adalah ketika jiwa kita, hati kita lupa kepada Allah karena ada unsur kesengajaan dari kita. Ada ikhtiar kita. Ada hal-hal yang menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mungkin melakukan aktivitas yang lain sehingga hatinya menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara wanisyan adalah tarku bi ghairi ikhtiyari. Jadi dia tidak berzikir karena memang lupa, bukan disengaja. Para pemirsa, silahkan pemirsa bisa membandingkan dosa yang mana. Ternyata adalah goplah, ini adalah sebuah keadaan yang menjadikan sebuah dosa kita. Maka dalam hal ini ketika kita meninggalkan sholat karena lupa, beda dengan meninggalkan sholat karena lalai. Maka yang dosa adalah mereka yang meninggalkan sholat karena lalai. Para pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu beliau mengungkapkan walihadza qala ta'ala. Oleh karena itu beliau mengungkapkan sebuah dalil dari surat Al-A'raf ayat 205 potongan ayat wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu sekalian termasuk orang-orang yang lalai. Sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, maka dengan demikian kita terus memelihara batin kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, dan kita terus pelihara selamanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Di mana saja, kapan saja. Maka para sahabat, para waliullah, bagaimana mereka untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Siti Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadzkurullaha fi kulli ahyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah setiap saat. Dan inilah kondisi yang tersempurna seorang hamba, dia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Maka para sahabat pun mengikuti Rasulullah SAW. Maka mereka ketika saling bertanya, bagaimana kalian untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para waliullah menjawab, kami selalu membaca doa-doa.
Jadi bimbingan doa dari Rasulullah SAW, seluruh aktivitas kita selalu dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Ini adalah sebuah usaha maksimal dari kita agar senantiasa kita selalu berzikir. Jika kita mau tidur, jangan lupa dengan doa untuk sebelum tidur. Ketika kita bangun tidur, kita pun berzikir berupa doa setelah tidur. Dan begitulah seluruh kondisi kapanpun, dimanapun, kita selalu membiasakan membaca doa. Dan ini adalah cara riadoh para waliullah kekasih Allah agar senantiasa berzikir. Maka bimbingan doa harian ini sangat penting pada pemirsa. Biasakanlah seluruh aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, kita hiasi dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian pada hari ini, mudah-mudahan menguatkan pemahaman kita tentang makna kedalaman zikir dalam kehidupan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.